Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Ismail Arif dari Forum News Network. Dalam beberapa pekan terakhir ini Anda pasti sempat membaca dan disuguhi dengan berbagai pemberitaan bahwa ini seolah-olah pemerintah ini bakal kiamat ini kalau terus-menerus melakukan subsidi energi sebenarnya ya, bukan hanya BBM. Tetapi kemudian yang jadi perbincangan publik itu adalah rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM, terutama solar dan pertalite. Tapi saya membaca sebuah analisis yang ditulis oleh Antony Budiawan, ini ekonom senior dari PEPS, ya, yang dia menyatakan bahwa itu bohong kalau sampai pemerintah subsidinya sebesar 502 triliun dan itu jalan keluarnya dengan menaikkan BBM. Bagaimana sebenarnya? Betulkah pemerintah itu tidak sebesar itu, hanya 11 triliun kalau tidak salah saya baca subsidi untuk BBM, atau nah kalau gitu angka 502 triliun itu kemana larinya? Saya akan ajak Anda untuk langsung nih ngobrol dengan narasumbernya, Mas Antony Budiawan. Mas Antony, apa kabar Mas Antony? Kabar baik, Bung Erso. Semoga sehat untuk kita semua. Sehat, saya secara pikiran saya sehat. Saya masih bisa membedakan penjelasan Anda dengan penjelasan Pak Jokowi dan penjelasan Bu Sri Mulyani. Tapi tolong jelaskan Anda pada publik dengan bahasa yang lebih mudah. Bagaimana sebenarnya cerita ini? Karena seolah-olah kalau kita baca pernyataan para pejabat ini bakal kiamat kalau harga solar dan pertalite nggak dinaikkan. Iya, terima kasih Bung Erzu. Begini, memang kalau kita melihat hak pemerintah di dalam mengelola kebijakan fiskal, itu adalah hak penuh pemerintah dengan DPR. Apakah itu harga BBM mau dinaikkan atau tidak, itu bisa dibicarakan harusnya dengan DPR. Tetapi tentu saja barang publik seperti BBM, tarif listrik itu mempunyai konsekuensi, ya, bahwa kebijakan itu kalau tidak dirasakan pro rakyat, maka rakyat akan menolak. Sampai sejauh mana penolakannya kita tidak tahu. Nah, mengenai subsidi, kalau seandainya ini dikomunikasikan secara transparan, biar rakyat mengerti duduk permasalahannya apa, bagaimana, apa serius terhadap keuangan negara. Tetapi begitu dikatakan subsidi BBM 502 triliun, saya mulai, karena saya memperhatikan APBN sejak lama kan, saya mulai bingung, ini dari mana subsidi 502 triliun BBM loh. Lalu saya melihat keseluruhannya di dalam undang-undang APBN, yaitu ada subsidi secara keseluruhan hanya 206 triliun, 206,96 triliun. Itu terdiri dari seluruh subsidi. Nah, itu kita bagi dua, yaitu energi dan non-energi. Subsidi energinya itu hanya 134 triliun. Nah, kemudian dari subsidi energi kita pecah lagi, apa saja itu? Nah, dari 134 triliun ternyata 11 triliun adalah subsidi BBM. Lalu 66 triliun adalah subsidi LPG. Dan 56 triliun adalah subsidi listrik. Nah, jadi BBM-nya sangat rendah sekali. Nah, cuma 11 triliun tadi itu ya? 11 triliun di situ di undang-undang APBN. Okay. Nah, tetapi dari 206 triliun tadi kan dikatakannya 502 triliun. Meskipun itu salah mengatakan BBM, tetapi di situ adalah seluruhnya. Nah, bagaimana angka 206 menjadi 502? Yaitu ada yang namanya dana kompensasi. Dana kompensasi 2021 tahun lalu dan dana kompensasi ini. Apa itu? Tapi itulah yang saya pertanyakan. Jadi saya sendiri tidak mengerti dana kompensasi itu apa, karena tidak ada di dalam undang-undang APBN yang termasuk subsidi. Katanya ya sama saja dengan subsidi, makanya dijadikan satu subsidi 502 triliun. Artinya kan sama dana kompensasi dengan subsidi kan dimasukkan kategori itu. Tetapi kenapa tidak dimasukkan ke dalam subsidi? Nah, ini pertama. Yang kedua adalah bahwa saya
merasa bahwa dengan kata dana kompensasi ini adalah misleading dan tidak ada di dalam undang-undang. Jadi apa dasarnya memberikan dana kompensasi ini? Nah, ini yang membuat 108 triliun adalah tahun lalu, tetapi kita juga tidak tahu apakah 108 triliun itu hanya untuk BBM, hanya untuk apakah juga LPG, ataukah ada yang lainnya juga seperti tadi kan urutannya kan, dan juga apakah ada yang non energi, ada listrik dan sebagainya juga dan itu. Nah, lalu kemudian ada 200 triliun, sekitar 200 triliunan itu adalah untuk tahun ini. Tetapi data itu tidak transparan. Jadi saya minta kalau ada data itu di dalam undang-undang APBN tolong diberikan. Statement kita akan koreksi. Kalau itu memang benar, maka kita akan membantu pemerintah mengkomunikasikan bahwa ini sesungguhnya terjadi. Tetapi itu saya tidak melihat. Gitu. Nah, begitu kalau ditanyakan ya selalu mengatakan bahwa ini ada dana kompensasi dan sebagainya. Nah, itu mengenai selisih dari 502 triliun. Nah, ternyata cuma 11 triliun. Dana kompensasi yang benar-benar BBM berapa? Nah, itu juga perlu dibuka kepada publik. Jadi dengan alasan yang benar, maka publik bisa menilai apakah memang ini pantas dinaikkan tidak BBM itu. Apakah APBN ini akan benar-benar jebol atau tidak? Faktanya adalah sampai dengan Juli 2022 realisasi APBN surplus 106 triliun. Oke. Jadi bagaimana APBN akan jebolnya bagaimana dengan ada surplus kok mau minta lagi kepada rakyat untuk mengurangi, untuk menambal ini. Nah, jadi ini benar-benar kebijakan APBN kalau data ini semuanya yang ada di pemerintah adalah benar dan tidak, ini adalah sangat melukai rakyat. Ya. Kebijakan fiskalnya ya. Ya. Itu sangat melukai rakyat. Orang masih ada surplus kok. Ya, silakan. Saya baca ini ya, ini ada berita ya. Berita ini tanggal itu pada bulan Juli ya. Tanggal 27 Juli. Ini ada pernyataan Bu Sri Mulyani bahwa APBN kita surplus 73,6 triliun ya. Kemudian pada Agustus, ini baru tanggal 11 Agustus yang lalu. Bu Sri Mulyani juga menyatakan bahwa surplusnya APBN kita 100 triliun. Nah, tadi Anda menyebut pada bulan Juli ada yang 106 triliun. Itu datanya yang mana ini yang benar dan apa artinya dengan menyebut surplus APBN itu? Itu Agustus adalah untuk realisasi sampai dengan Juli. Jadi yang saya katakan realisasi Juli sudah mencapai 106 triliun. Ya, dibulatkan dalam pandangan segala ya 100 triliun lah ya. Nah, itu adalah sama, data yang terakhir itu sama. Jadi Agustus itu adalah data untuk realisasi Juli. Ya, jadi di situ adalah masih surplus. Ini yang saya katakan, masih surplus besar. Jadi uang ini mau digunakan untuk apa? Kalau diambil untuk menaikkan harga BBM, kemudian untuk digunakan untuk pembangunan misalkan proyek-proyek lain, proyek infrastruktur, IKN apa segala. Nah, ini menunjukkan kebijakan politik, ekonomi, fiskal ini sangat tidak pro rakyat, malah sangat membebani rakyat di tengah inflasi yang sangat tinggi, inflasi pangan mencapai 11% lebih, bagaimana kemudian harga BBM itu dikatakan akan harus dinaikkan karena APBN jebol. Ini kan tidak benar semua apa yang menjadi alasan itu. Ini yang membuat kami prihatin. Oke. Nah, mari kita Anda juga beberapa tulisan Anda, pertama saya mau ngomongin soal BBM dulu, soal produksi kan, dan ini juga selalu jadi alasan pemerintah bahwa kita ini sudah net importer gitu ya. Jadi sekarang ini besar sekali subsidinya karena importer itu. Tapi dalam tulisan Anda menjelaskan bahwa yang bahan bakar subsidi yang diimpor itu nggak ada yang disubsidi, semua sudah sesuai dengan harga pasaran. Sementara harga yang diproduksi dalam negeri pun juga masih surplus gitu. Nah, ini yang saya tulis adalah untuk simplifikasi dan menurut saya adalah ini terjadi realitanya di lapangan. Begini,
Kan kita sudah tahu kalau harga BBM yang RON 92 ke atas, artinya Pertamax dan seterusnya itu adalah sudah dinamakan BBM non subsidi. Artinya pada saat itu sudah mengikuti harga pasar. Jadi yang kita banyak import adalah BBM untuk yang secara keseluruhannya digunakan untuk non subsidi dan juga untuk BBM industri. Itu semuanya sudah keekonomian. Nah, jadi kalau kita alokasikan bahwa subsidi sebenarnya itu kan tidak ada lagi tanggungan dari pemerintah. Ya, tanggungan itu karena itu sudah harga keekonomian. Nah, berapa yang dari tanggungan pemerintah yaitu untuk yang bersubsidi. Nah, sebetulnya Pertalite itu sebenarnya awalnya harusnya adalah premium gitu, tapi Pertalite sekarang masuk ke dalam bantuan itu. Nah, jadi kalau kita lihat Indonesia kan mempunyai minyak, ya, dikerjakan oleh kontraktor-kontraktor. Produksi kita sampai dengan Januari Juni adalah 611.000 barel per hari. Jadi kalau saya hitung, kalau ini berlangsung juga di semester 2, ya, maka produksi kita mendapatkan minyak mentah setelah bagi hasil sekitar 20 miliar liter, 20 kiloliter. Nah, berapa harga perolehan ini? 0, karena ini bagi hasil. Setelah dikurangin, saya mendapatkan sekian gitu. Jadi harga yang 20 miliar liter itu adalah 0 rupiah. Ini minyak kalau mau dijual, ya? Minyak mentah. itu minyak mentah. Ya. Lalu ada ongkos kilang lah, biaya kilang dan sebagainya. Itu cuma berapa? Diperkirakan kalau kilang lama adalah $5 per barel. Atau kalau kita rupiahkan 472 rupiah atau sekitar 500 rupiah. Kalau kilang baru adalah sekitar $10. Karena ada apa? Karena ada depresiasi. Nah, kalau kilang lama depresiasinya sudah habis gitu. Praktis. Nah, makanya dia lebih rendah. Nah, itulah. Jadi sekitar segitu. Jadi kalau itu anggap 500 rupiah, maka kalau pemerintah harus menjual Pertalite 7.600, tetapi setelah dikurangin biaya distribusi, setelah dikurangin margin keuntungan untuk Pertamina, dan pajak PBBKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan PPN, itu anggap 6.000 rupiah net yang diterima pemerintah. Nah, dikurangin 500 rupiah berarti pemerintah setiap penjualan Pertalite masih surplus 5.500 rupiah per liter. Oke, jadi dengan bertahan dengan harga sekarang pun sebenarnya tidak akan berpengaruh terhadap APBN pemerintah gitu. Seharusnya tidak terpengaruh, tetapi bahwa pemerintah memang milik minyak pemerintah itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Ya, kalau kita bicara Pertalite dan solar saja itu sekitar 30 kiloliter lah, ya 30 miliar liter. Yang kita ada cuman sekitar 20. Nah, untuk itu maka digunakan untuk impor. Nah, setelah saya hitung-hitung lagi impor harganya berapa, anggap aja lah impor harganya diskrepensinya 5.000. Nah, itu kan harus ditomboki oleh pemerintah supaya Pertamina tidak rugi. Nah, kalau 5.000 per liter dan untuk kebutuhan Pertalite di mana sebagai substitusi, bukan sebagai komplementaris dari BBM pemerintah, yaitu cuma 10 miliar, berarti kekurangan 11,7 miliar. Kalau dikalikan 5.000 baru 58 triliun sekian. Dan pemerintah mendapatkan 91 triliun. Jadi kalau itu subsidi 5.000 pun yang dari hasil impor itu sudah tidak membebani lagi keuangan negara. Karena di situ secara keseluruhan masih positif. Oke. Nah, inilah yang saya katakan keuangan migas negara. Ya. Nah, ini kan selalu wacananya yang disebutkan kalau kemudian ini subsidi ini salah sasaran, gitu, karena orang kaya yang menikmati harusnya padahal subsidi itu disampaikan kepada orang miskin. Dan kalau kemudian Ibu Sri Mulyani misalnya memberikan gambaran ini kalau dihapus itu bisa bangun sampai berapa 3.000 lebih rumah sakit kalau tidak salah, kemudian bisa jalan tol 3.500. Itu hitung-hitungan dari mana itu?
Ini begini, ini selalu begitu ada mau kenaikan harga BBM, selalu mengatakan bahwa subsidi ini salah sasaran. Itu sudah dari berapa lama, 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Itu adalah untuk menjustifikasi bahwa saya harus menaikkan harga BBM, ini salah sasaran. Sekarang begini, konsep negara di dalam subsidi itu secara substansi yang mengatakan begitu itu adalah tidak mengerti. Itu adalah misleading. Begini, saya mau kasihkan ilustrasi. Kita tahu bahwa di banyak negara Eropa, bahwa pemerintahnya memberikan fasilitas kepada warga negaranya dengan sekolah gratis. Ya, sekolah tidak dipungut bayaran. Ya, itu apalagi kalau kita lihat Finlandia, ini yang sangat ini sekali ya, reformasi pendidikannya sangat luar biasa. Bahkan di situ dikasih makan, meals ya, di dalam sekolah itu dikasih makan dan gratis semuanya. Dan itu tidak ada perbedaan diskriminasi antara orang kaya dan orang miskin. Artinya semuanya, Anda mau pendapatannya Rp100.000 per tahun atau Rp10.000 per tahun atau 1 juta rupiah, saya ngomong US dollar, 1 juta US dollar per tahun atau 10 juta US dollar, semua anak sekolah gratis. Apakah itu salah sasaran? Nah, inilah karena apa? Karena di dalam subsidi, di dalam konsep subsidi negara itu berlaku untuk semua warga negara. Tidak ada diskriminasi. Yang harus didiskriminasikan adalah ketika pendapatannya dipajaki dengan pajak penghasilan. Orang yang pajak penghasilannya 1 juta US dollar, maka dikenakan pajak yang lebih tinggi. Yang 5 juta US dollar dikenakan pajaknya lebih tinggi tarif. Setelah ada tarif progresif, itu artinya yang tidak bayar itu apa, yang di bawah itu pendapatan tertentu, maka dia tidak bayar pajak. Nah, makin lama makin besar. Konsep itu sudah berjalan, artinya kedudukan warga negara antara pendapatan terendah dan pendapatan tinggi itu sudah sama. Karena dia sudah memberikan kontribusi dengan pembayaran pajak. Artinya subsidi itu harus diberikan kepada semuanya. Nah, inilah konsep-konsep yang menurut saya membuat selalu menjadi sasaran. Oh ya, ini tidak tepat sasaran. Oh ya, ini ada dual harga, dualisme harga. Lalu kemudian ada terjadi kebocoran-kebocoran, maka kita harus satukan harga. Nah, ini kan cuma mau simplifikasi aja, bahwa kebocoran-kebocoran ada penadah atau segala. Ya, itu adalah urusan hukum gitu kan. Jangan lalu kemudian dibebani kepada masyarakat. Karena saya tidak bisa memberantas mafia, maka rakyat yang harus menanggung kan gitu. Nah, ini sesuatu yang ya pemikiran aneh di Republik ini. Ya, oke. Nah, Mas Antoni, kita ngomongin listrik ya. Ini kan juga saya pengen coba kalau gitu. Kelihatannya ini ada yang wilayah yang abu-abu gitu, ada yang disembunyikan oleh pemerintah gitu ya. Yang dikomunikasikan seolah-olah bahwa rakyat saja yang membebani, tapi padahal ada persoalan-persoalan yang jauh lebih itu, dan kemudian ujung-ujungnya kita juga tahu ini ada permainan oligarki dan situ kan. Soal listrik ini, mari kita bahas soal listrik, Mas Antoni. Ya, jadi kalau kita lihat begini, di dalam 134 Undang-Undang APBN untuk tahun anggaran 2022 itu BBM-nya cuma 11 triliun, ya kan? Lalu kemudian listriknya 56 triliun. Pertanyaannya, kenapa pemerintah tidak mengeluh listrik? Nah, itu pertama. Terus kedua, kenapa listrik itu dibebani tarifnya kepada masyarakat? Kan sudah naik kan beberapa yang waktu itu. Nah, tapi kalau kita lihat juga bahwa ini kalau akan dinaikkan lagi, bagaimana dampaknya terhadap subsidi, karena ini adalah kenaikan harga batu bara, kecuali minyak dan harga batu bara. Kita tahu banyak sekali pembangkit listrik PLN menggunakan batu bara juga. Nah, kita mau tahu berapa harga batu bara yang dibeli PLN dan mempengaruhi kepada
harga produksi listrik PLN. Nah, ini yang membuat subsidi seolah-olah subsidi dari pemerintah itu membengkak gitu. Nah, inilah karena kita sudah tahu waktu Januari yang lalu ya ada sedikit kericuhan di mana PLN tidak mendapatkan batu bara karena semuanya diekspor, harganya tinggi. Lalu kemudian salah satu menteri mengatakan, ya kita harus ini, tetapi PLN harus bayar dengan harga yang market. Wah, kalau ini sampai terjadi, ini yang kita harus gugat, apakah subsidi yang besar ini akibat itu juga apa tidak? Ya, karena kalau kita lihat seharusnya batu bara itu ada yang namanya DMO dan DPO. Jadi bukannya market obligation aja, kalau market obligation-nya aja tidak masalah. Kalau harganya juga menurut internasional dengan yang DPO, ya, domestic price obligation, yang itu waktu itu kan $70 kalau nggak salah. Nah, kalau ini dilanggar dan menjadi harga internasional, maka harga produksi listrik PLN pasti akan membengkak dan ini pasti harus disub. Nah, jangan sampai tarif listrik yang diminta kepada rakyat naik, tetapi sebetulnya nanti digunakan kenaikan untuk harga batu bara yang lebih mahal. Harga pembelian batu bara yang lebih mahal. Ini sama juga mengalokasikan uang rakyat kepada pemilik tambang batu bara. Nah, untuk itu harusnya kalau ini terjadi dan kita minta transparansi dari PLN berapa harga batu bara dan berapa kenaikannya itu dan berapa kenaikannya terhadap tarif listrik, terhadap listrik, dan kalau memang ini sangat besar sekali, ya kenapa negara tidak mengambil alih itu batu bara untuk menjadi milik negara? Karena kan Undang-Undang Dasar kita pasal 33 mengatakan bahwa itu harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, kalau ini PLN saja harus membeli yang menguasai hajat hidup orang banyak, harus membeli dengan harga internasional, ya berarti ini sudah kita bilang pasal 33 sudah benar-benar mati. Begitu Bung Ersud. Oke, ya. Nah ini kalau soal listrik itu kan kita tahu ada beberapa persoalan. Satu tadi soal kita tahu bahwa penguasaan batu bara oleh swasta itu sangat besar. Kedua ada juga problem di internal PLN yang berkaitan dengan independent power plant, ya perusahaan-perusahaan suplai swasta itu, dan di situ berlaku kalau nggak salah aturan hukumnya. Pokoknya kalau udah beli semacam jual putus, mau dipakai nggak dipakai itu juga tetap harus bayar. Karena ada juga klausul semacam itu kan di PLN. Ini yang kemarin juga banyak dikeluhkan, Mas Antoni. Ya, itu salah satu adalah distorsi dari pengadaan listrik di Indonesia. Bahwa IPP ini adalah satu, harganya memang cukup mau tinggi dan dia juga tidak mau rugi, maka di situ dia harus menjamin keuntungan. Karena di situ 30 tahun atau berapapun gitu. Nah, makanya itu adalah satu kesalahan. Kalau investasi sebesar itu, lalu yang sudah pasti ini adalah untung, kenapa harus dikasihkan kepada IPP? Kenapa tidak langsung sendiri bahwa PLN itu yang menginvestasi? Dan perlu diingat, kalau IPP-nya adalah asing, maka ini akan terjadi pengerukan. Saya sebutnya namanya pengerukan ya, artinya adalah outflow dari rakyat pengguna listrik dalam negeri kepada perusahaan asing dalam bentuk dividen keluar. Ini yang membuat transaksi berjalan kita menjadi defisit semakin lama semakin besar. Salah satu kontribusi dari ini adalah defisit transaksi berjalan dari hal-hal yang seperti ini. Ya, karena saya merasa misalnya nggak fair juga buat PLN, dan itu dampaknya akhirnya nggak fair buat rakyat ketika ada klausul dengan independent power plant yang saya tadi sebut itu, kalau nggak salah apa sih istilahnya itu, take or pay ya istilahnya ya, Mas Antoni ya. Ya itulah memang bahwa di sini adalah ya seharusnya kalau memang dia mau, kalau memang mau seperti itu, jangan mendompleng kepada PLN untuk memberikan garansi. Kalau IPP dibolehkan, kenapa tidak bersaing aja bahwa dia menjual kepada rakyat langsung? Nah, kan sama saja dia sudah menjual rakyat langsung, tapi kenapa melalui PLN?
Ini regulasi setengah-setengah yang memang maunya adalah menguntungkan si investor dengan apapun risiko itu akan ditanggung oleh PLN dan rakyat. Ya, ya, ya. Jadi IPP harus dibarengin dengan Anda boleh menjual langsung kepada rakyat. Jadi PLN tinggal mengambil traffic aja. Kalau Anda melewat jaringan transmisi saya, Anda bayar sekian. Nah, justru itulah PLN akan selalu untung kan gitu, karena transmisi dia yang milik. Nah, tapi apakah tidak kemudian harganya nanti regulasi harganya siapa yang atur? Mereka bisa dengan seenaknya aja turunkan harga itu. Ada ceiling. Oh, ada batas. Ada plafonnya dong selalu. Ya, seperti sekarang ada plafonnya itu gitu. Dia harus bisa bermain di area situ gitu. Dan kalau ini seandainya ini terjadi persaingan, maka yang satu mengatakan 8 sen, yang satu mengatakan 7 sen, yang satu mengatakan 6 sen, ya itu akan terjadi kompetisi dengan sendirinya juga gitu. Dan itu semua sudah diatur juga, terjadi juga di Amerika gitu. Bahkan juga bahwa si solar power, solar cell juga bersaing dengan mereka. Tapi persoalan yang saya dengar justru kenapa terjadi semacam ini, karena sebenarnya pemilik IPP ini kebanyakan diantara kita juga mantan-mantan para pejabat juga. Ada pejabat, mantan-mantan para pejabat yang menguasai ini. Itulah bahwa negara kita ini bukan memikirkan rakyat, tetapi memikirkan kantong sendiri. Jadi apakah itu mantan pejabat? Mantan pejabat tidak mungkin dia menjadi sendiri kalau tidak ada backing capital di belakang. Jadi pada saat itu ada backing capital di belakang, kemudian menggunakan nama pejabat, dan nama ini adalah sudah mempunyai koneksi-koneksi, ya sebetulnya ini adalah masalah koneksi, masalah network yang kemudian dia dipakai. Jadi ujung-ujungnya adalah tetap aja si kapitalis. Ya, ya, itu dia saya kira gitu. Oke, Mas Antoni, ini kan agak complicated ya, ada detail angka-angka dan sebagainya gitu ya. Kalau kita sederhanakan lagi dan kita simpulkan gitu, jadi di tengah ribut-ribut soal rencana menaikkan Pertalite dan solar ini sebenarnya apa sesungguhnya yang terjadi? Pertama adalah komunikasi. Kalau kita sudah begini, kita punya BBM sudah disederhanakan, subsidi BBM sudah disederhanakan. Kalau dulu ada Pertamax dan sebagainya itu semua disubsidi, sekarang sudah disederhanakan menjadi hanya tertentu, ya namanya JBT, jenis BBM bahan bakar tertentu. Ya itu kalau sekarang adalah karena premium juga sudah hampir tidak ada, boleh bilang tidak ada ya. Sekarang tinggal Pertalite dan biosolar. Ya, minyak tanah juga sudah tidak ada. Sebetulnya ini dua ini yang besar, biosolar dengan Pertalite. Nah, ini harus dikomunikasikan yang benar. Kalau seandainya mau dinaikkan harganya, apakah BBM ini memang membebani keuangan negara atau tidak? Jangan dijadikan alasan terus dan rakyat yang dibebani dalam kondisi yang ekonomi juga memang masih sulit. Nah, jadi sederhananya adalah bahwa BBM, subsidi BBM yang begitu besar, itu adalah tidak benar. Secara keseluruhan, neraca keuangan dari BBM ini harusnya masih surplus. Saya melihatnya harusnya masih surplus. Ya, dengan hitung-hitungan yang pernah saya indikan. Jadi, bicarakanlah yang benar. Kalau itu ada di masalah listrik, ya kita harus bicarakan ini adalah masalah listrik. Jangan masalah subsidi yang lain-lainnya besar, lalu ujung-ujungnya hanya yang dibebani ya rakyat yang BBM ini gitu, Pertalite. Gitu. Nah, ini jadi komunikasinya harus benar-benar transparan. Oke, jadi karena seolah-olah sekarang ini yang jadi sumber biang keladi kekacauan ini hanya BBM. Itu yang muncul komunikasi ke publiknya kan ya? Ya. Ya. Okay. Ya. Nah, ini yang harus diluruskan. Ya, ya. Jadi kalau kesimpulan bohong segala macam itu muncul dari mana istilah itu kok sampai dianggap bahwa pemerintah itu bohong dalam soal ini? Ya, kalau kita lihat bahwa narasi itu disuarakan dari semuanya, ya, dari semuanya itu ya beberapa menteri mengatakan begitu semua, ya itu kan ada untuk memberikan persepsi publik seperti yang diinginkan, yang dikatakan tadi kan, yang faktanya tidak benar. Ya kalau faktanya tidak benar, rakyat dengan mudahnya atau dengan dia punya
bahasa rakyat adalah bohong. Nah, sebetulnya itu aja gitu. Sebenarnya yang bohong adalah melihat bahwa fakta ini adalah tidak benar. Lalu dibilang, ya kalau saya melihatnya sebetulnya ada yang untuk membodohi publik. Membodohi publik adalah karena tidak memberikan informasi yang benar. Definisi saya membodohi publik adalah tidak memberikan informasi yang benar. Lalu ada yang mengatakan kalau tidak memberikan informasi yang benar maka membohongi publik juga. Oke, ya. Jadi membodohi dan membohongi jadi publik. Gitu. Ya, jadi sekali lagi bahwa soal kalau dalam hitung-hitungan Anda subsidi untuk BBM itu sekarang yang total tadi hanya 11 triliun tadi ya, kira-kira gitu ya. Ya, itu di dalam anggaran. Kita tahu bahwa faktanya mungkin lebih itu. Jadi lebih dari situ. Jadi kalau saya lihat adalah benar-benar yang harus dikeluarkan net ya kepada itu adalah 58 triliun. Lalu pemerintah juga mendapatkan pendapatan, maka kemudian pemerintah masih ada surplus di dalam keuangan migas ini, minyak bumi ini. Ya. Oke, baik. Jadi tidak sampai segitu. Ya, baik. Terima kasih, Mas Antoni. Ini penting saya kira dari publik untuk dijelaskan karena ini seolah-olah itu masyarakatnya diteror oleh pemerintah gitu bahwa kalian ini yang jadi beban sehingga pemerintah jebol APBN-nya gitu. Baik, oke. Terima kasih, Mas Antoni. Beliau ini adalah ekonom senior dari PEPS atau Public Economy Policy Studies gitu ya, Mas ya. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih. Ya, demikian tadi wawancara atau perbincangan saya dengan Antoni Budiawan, ekonom senior dari PEPS. Mudah-mudahan Anda bisa lebih dapat modal ini kalau mau berdiskusikan soal kenaikan harga BBM ini. Jangan hanya terima begitu saja apapun narasi yang disampaikan oleh pemerintah. Karena bahasanya yang lebih mudah tadi, jangan mau dibodohi oleh pemerintah. Saya Arif dari Forum News Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.